Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1061 sampai bab 1065. Ye Chong tertua menyentuh bola wol dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Kemudian, dia berkata kepada anak kucing itu, "Kucing kecil, jangan berkecil hati, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu." Ye Chong menemukan bahwa bibir anak kucing itu sangat kering, seolah-olah dia tidak minum air untuk waktu yang lama. Dia membawa gelas air di meja samping tempat tidur anak kucing. "Kucing kecil, minumlah air." Ye Chong meletakkan gelas air ke mulut anak kucing, dan anak kucing itu menundukkan kepalanya dengan patuh, dan menyesap air di gelas. Hanya menelan sedikit, dia batuk keras dan mengeluarkan air lagi. "Kakak Ye Chong, aku mungkin benar-benar mati," kata Kitten. "Kucing kecil, jangan berkecil hati, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu, jangan khawatir." Ye Chong menyuruh kucing kecil itu untuk berbaring dan menutupinya dengan selimut. "Anak kucing, kamu harus tidur sebentar." Anak kucing itu bersenandung, menutup matanya dan berbaring. Ye Chong keluar. Ketika dia baru saja tiba di pintu, anak kucing itu berkata dengan lemah, "Tidak apa-apa, saudara Ye Chong, saya sudah sangat puas." Ye Chong berhenti, tidak berbicara, lalu berjalan keluar ruangan dan menutup pintu. Dia kemudian memanggil para Titan dan Koboi ke ruang tamu. Titan buru-buru bertanya, "Instruktur Ye, bagaimana kabar anak kucing itu?" Ye Chong berkata, "Ini bukan masalah besar sekarang. Tapi kita harus cepat, kalau tidak anak kucing itu akan dalam bahaya." Titan mengangguk dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin melakukannya?" Ye Chong bertanya, "Apakah Anda tahu jika ada situs lelang bawah tanah yang terkenal?" Situs lelang bawah tanah? Baik Titan maupun Koboi tercengang. Koboi itu berkata, "Dalam sistem web gelap bawah tanah, ada situs web lelang bawah tanah bernama Mayflower, yang paling terkenal. Selama Anda punya uang, Anda bisa membeli apa saja. Apakah itu mumi, orang hidup, budak, atau semua jenis harta langka binatang asing, bahkan bom atom, apa saja bisa dilelang." Ye Chong mengangguk, "Oke, itu yang saya butuhkan." Titan dan Koboi saling memandang dan bertanya, "Instruktur Ye, apa yang kamu ingin membeli?" Ye Chong sedikit tersenyum, dia mengguncang ponselnya dan berkata, "Ini bukan tentang membeli barang, tapi tentang melelang barang." 20 menit kemudian, pesan lelang baru di situs web Mayflower segera menimbulkan sensasi di web gelap bawah tanah. Pesan ini untuk budak yang masih hidup. Di baris pertama informasi lelang, ada sebaris kata yang tertulis, "Melelang budak wanita tertua Natasha dari keluarga Browning di negara Mao." Keluarga Browning adalah keluarga yang sudah lama berdiri dan sangat kuat, terkenal di seluruh dunia. Banyak senjata terkenal internasional diproduksi oleh keluarga Browning. Selain itu, konon wanita tertua dari keluarga Browning bahkan lebih cantik dan menawan, dan dikenal sebagai Monroe dari negeri Mao. Banyak pria kaya di seluruh dunia telah lama mendambakan Nona Natasha. Berapa banyak orang yang mengejar tidak berhasil. Oleh karena itu, begitu berita tersebut keluar, langsung menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Jika bukan karena gambar-gambar di bawah ini, semua orang pasti mengira itu adalah lelucon. Beberapa orang yang pernah bertemu dengan Natasha secara pribadi telah membuktikan bahwa putri tertua dari keluarga Browning, Natasha, yang berpose di foto tersebut dan melakukan berbagai tindakan memalukan. Skala fotonya sangat besar, dan Natasha berpakaian sangat seksi dengan semuanya, diikat dengan tali, dan memiliki ekspresi kenikmatan. Sulit dipercaya bahwa ini adalah wanita jangkung yang biasa. Di sisi lain, tenaga teknis yang tak terhitung jumlahnya segera melakukan analisis teknis terhadap foto tersebut, dan akhirnya sampai pada kesimpulan, foto tersebut bukan dari P, tetapi benar-benar diambil. Semua orang mendidih, hanya dengan melihat penampilan Natasha di foto saja sudah cukup membuat darah orang muncrat dan menggila. Jika Natasha benar-benar bisa dicambuk dengan cambuk,
bukankah dia akan lebih bersemangat lagi melihat ekspresi patuh Natasha? Oleh karena itu, sejumlah besar pengusaha kaya membanjiri situs web tersebut. Dalam 10 menit, saat pelelangan dimulai, situs web Mayflower hampir lumpuh. Saat ini, Natasha sedang duduk di kamar sambil menyentuh kulitnya yang memerah. Dia menyentuh kulitnya dengan ringan, dan sedikit kesemutan, dan kesemutan ini membuatnya semakin bersemangat. Jika Natasha tahu bahwa dia telah dilelang secara terbuka sebagai budak saat ini, dan seluruh dunia melihat foto-foto dirinya yang memalukan itu, dia akan marah. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Browning di negara Mao juga melihat berita tersebut. Konon duke dari keluarga Browning sangat marah, jadi dia menelepon langsung dan memarahi Kang Jietian. Kang Jietian tunduk dan tidak berani membantah. Dia juga berjanji pada Duke Browning untuk menyelamatkan Nona Natasha dalam waktu 3 jam. Lebih baik seperti ini, jika tidak, keluarga Browningku akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuhmu terlebih dahulu. Lalu aku akan membunuh orang yang berani melelang putriku, meskipun Kang Jietian kuat, dia tidak berani memprovokasi keluarga Browning. Di pihak Suedu, Mengdugus juga sangat marah. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan melakukan hal seperti itu. Tidak tahu malu. Orang Huaxia ini terlalu tidak tahu malu. Tuan Kang Jietian, apakah ini rencanamu? Sekarang nona muda dari keluarga Browning kita telah dilelang sebagai budak. Jika benar-benar dibeli oleh orang lain, keluarga Browning kita akan menjadi lelucon besar. Kang Jietian meminta maaf lagi. Tuan Mundugus, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Aku ingin kau bertindak sekarang, desak Mundugus. Kang Jietian mengangguk dan berkata, ya, saya masih punya solusi. Kami masih memiliki tanaman merambat berbau harum. Yang berharga itu di tangan kami, kata Mengdugu es. Kang Jietian sedikit ragu, bukannya dia tidak mau berpisah dengan honeysuckle ini. Hanya saja jika dia menukar honeysuckle sekarang, itu sama saja dengan menyerah. Sama saja dengan mengaku kalah. Awalnya, Kang Jietian punya rencananya sendiri. Dia hanya butuh 1 hari ekstra untuk menemukan alamat Ye Chong, menyelamatkan Nona Natasha, dan mengambil kesempatan untuk membunuh Ye Chong. Rui Xuan membuat rencana yang bagus, tapi siapa sangka pihak lain akan melakukan langkah seperti itu. Ye Chong benar-benar menggunakan metode pelelangan umum untuk memaksanya, jangan beri dia waktu sama sekali. Kang Jietian belum pernah menghadapi lawan seperti itu sebelumnya, dan dia merasa frustrasi. Matanya menyipit, dan dia menggumamkan nama yang penuh kebencian di dalam hatinya, Ye Chong. Faktanya, sejak keluarga Kang di Provinsi Jiangdong dimusnahkan, Kang Jietian telah memperhatikan Ye Chong. Sampai nanti, ketika Ye Chong memusnahkan Qian Yuan Tengying dan membunuh Yan Gaoshan, dia tahu semuanya. Tapi dari awal sampai akhir, dia tidak menganggap serius Ye Chong. Tanpa diduga, pertama kali dia bertarung melawan Ye Chong, dia akan kalah. Kang Jietian sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Ye Chong. Melihat Kang Jietian tampak ragu-ragu, Mengdugusi terus menekannya. Tuan Kang, tolong tunjukkan ketulusan Anda, jika tidak, kerjasama di antara kita akan dihindari. Kata-kata ini benar-benar menyentuh bagian vital Kang Jietian. Kang Jietian membutuhkan hormon transformasi dari keluarga Browning untuk menyelesaikan rencana besarnya. Tidak ada cara lain, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Natasha. Kang Jietian berkata, tolong jangan khawatir, Tuan Mundugus, saya akan segera menelepon pihak lain dan menukar tanaman honeysuckle itu. Setelah itu, Kang Jietian memanggil Ye Chong, halo. Ye Chong menjawab telepon. Saya Kang Jietian. Kang Jietian berkata dengan nada dingin, wah, saya tidak berharap Anda memainkan permainan ini. Anda memenangkan permainan ini. Saya dapat menukarnya dengan honeysuckle, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa Anda bisa melakukannya. Hidup dan nikmatilah. Kang Jietian awalnya ingin mengucapkan beberapa kata yang mengancam untuk meredakan amarahnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong memotongnya, sudah larut, aku tidak membutuhkan bunga honeysuckle kamu sekarang, jika kamu menginginkan Natasha, tunggu saja pelelangannya, kata Ye Chong langsung tutup telepon.
Kang Jietian membenturkan hidungnya lagi di depan Ye Chong, dan dia melempar telepon ke tanah dengan marah, menghancurkannya berkeping-keping. Dia tidak menyangka Ye Chong begitu tak tahu malu. Kang Jietian tahu di dalam hatinya bahwa Ye Chong tidak menginginkan honeysuckle. Sebaliknya, Ye Chong memahami pentingnya Natasha, jadi Ye Chong berani langsung menolak permintaannya dan menutup telepon. Karena Ye Chong menginginkan lebih, 7 lubang cuaca Kang Jie penuh dengan asap, dan citra seorang sarjana yang telah dipertahankan tidak dapat dipertahankan lagi. Kemarahan meluap dari balik kacamatanya, bahkan Mundugus yang duduk di sebelahnya merasakan kemarahan Kang Jietian. Setelah 1 menit penuh hening, Kang Jie akhirnya tenang. Mundugus bertanya, pihak lain sudah tidak setuju dengan pertukaran honeysuckle untuk Natasha. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Cepat dan selamatkan Natasha. Kang Jietian berkata dengan dingin, Tuan Mundugus, yakinlah, tidak setuju, dia hanya ingin lebih, sungguh tidak berperasaan, dia akan membayar harga untuk keserakahannya cepat atau lambat, satu-satunya cara sekarang adalah dengan menawar harga tinggi di pelelangan dan membeli Natasha ke tanganmu sendiri. Dengan kekayaan besar keluarga Browning dan honeysuckle di tangan Kang Jietian, mereka secara alami yakin bahwa mereka dapat menawar dengan sukses. Mundugus mendengus dingin, ketika Natasha diselamatkan, aku pasti akan membunuh bajingan ini. Kang Jietian berkata, sepertinya ini satu-satunya cara. Tuan Kang, saya harap kali ini Anda jadilah pintar. Mundugus berkata dengan marah. Kang Jietian mengangguk dan tidak membantah. 10 menit kemudian, pelelangan di situs web Mayflower dimulai. Saat ini, ruang lelang langsung sudah penuh sesak. Karena terlalu banyak orang, operator Darknet Mayflower harus melakukan penyaringan pada tahap awal untuk menghilangkan semua juru lelang dengan dana kurang dari 1 miliar. Meski begitu, masih ada hampir 50 orang yang mengikuti pelelangan. Dari sini kita bisa melihat betapa populernya gimmick budak perempuan ini. Pelelangan dimulai, dan seseorang langsung meminta harga 100 juta. 130 juta, 150 juta, 200 juta, 500 juta. Nilai Nona Natasha telah melampaui sebagian besar harta di dunia. Ye Chong sedang duduk di belakang komputer menonton, sangat tenang. Dia menunggu Kang Jietian muncul. Ye Chong tahu betul bahwa Kang Jietian akan segera menawar harganya. Kali ini, dia tidak hanya menginginkan honeysuckle, tetapi dia juga ingin membuat Kang Jietian mendapatkan banyak uang. Saat ini, di sisi lain Suedu, Mengdugus dan Kang Jietian sedang mengamati dengan cermat situasi di ruang lelang langsung. Mondugus melihat begitu banyak orang yang menanyakan harganya, dan itu sangat sengit. Tidak hanya dia sangat kesal, dia mengutuk, bajingan ini, mereka benar-benar berani menanyakan harganya. Apakah mereka tidak takut akan balas dendam keluarga Browning saya? Jika beritahu saya siapa mereka, dan saya pasti akan membunuh mereka. Namun, orang-orang ini tidak bodoh. Mereka secara alami mengetahui kekuatan keluarga Browning. Jadi ketika berpartisipasi dalam pelelangan di ruang siaran langsung, mereka tidak berani menggunakan milik mereka, nama asli, tapi nama layar yang digunakan. Kini, seorang pria bernama Zhang Danda sudah meminta harga 1,5 miliar. Pada level ini sudah sangat tinggi untuk simbol umum. Banyak orang merasa kewalahan dan kehilangan daya saing. Namun, bagi orang-orang kaya kelas dunia itu, uang sebanyak itu bukanlah apa-apa. Tak lama kemudian, ada seorang pria bernama Waktu telah melunakkan pisang, yang meminta harga 2 miliar. Mondugus melihat ke layar, hanya untuk melihat seorang pria bernama Biksu mencuci rambut dengan bersuka cita, meminta harga 300 juta. Mondugus memarahi, tidak tahu malu, bahkan seorang biksu datang ke sini untuk memiliki kaki, sungguh tidak tahu malu. Kang Jietian di sebelahnya berkata dengan wajah hitam, Tuan Mondugus, biksu ini mencuci rambutnya bersukacitalah, ini aku. Mondugus mengerang dan segera menutup mulutnya. Harga setinggi langit 3 miliar tidak bisa menghentikan antusiasme orang-orang ini sama sekali. Harganya terus naik, dan ada orang bernama, saya diam-diam memakai renda istri saya, yang menyebutnya 3,5 miliar. Lalu,
yang disebut My World's Darkest, dihargai 4,5 miliar. Kang Jietian menawar 500 juta lagi, 500 juta. Bahkan untuk tuan muda yang kaya ini, itu masih merupakan hutang yang besar. Tapi Kang Jietian tidak peduli, karena dia memiliki Browning di belakangnya. Apalagi 5 miliar, bahkan 10 miliar, dia bisa dengan mudah mengeluarkannya. Meski semakin sedikit orang yang memiliki kekuatan untuk terus menawar, harga penawaran terus meningkat. Pada akhirnya, Kang Jietian menjadi tidak sabar dan langsung memanggil 10 miliar. Suasana di ruang siaran langsung mencapai klimaks, dan semua orang mendidih. 10 miliar, jika orang yang melelang Nona Natasha bersedia mengeluarkan uangnya, maka dia sudah termasuk orang terkaya di dunia. Namun, semua orang tahu bahwa meskipun orang ini telah menerima 10 miliar, dia sudah menjadi incaran keluarga Browning. Saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati 10 miliar tersebut. Tapi Ye Chong tidak peduli, bahkan, dia tidak menyangka pelelangan akan begitu populer. 10 miliar, menambahkan semua propertinya saat ini, tidak terlalu banyak. Ternyata bisnis melelang putri dari keluarga terkenal sebagai budak sangat menguntungkan. Si koboi berkata dengan semangat, "Kurasa kita harus berhenti menjadi tentara bayaran dan menangkap semua putri dari seluruh dunia dan menjadikan mereka budak. Kamu tidak perlu khawatir menjadi budak pelelangan dalam hidup ini." Titan menggaruk kepalanya dan menanggapi kata-kata koboi itu dengan serius. Tapi, apakah ada begitu banyak putri yang bisa dilelang? Dia berpikir untuk beberapa saat, dan tiba-tiba mendapat inspirasi, dan berkata, "Oh, saya ingat, saya mendengar bahwa ada tempat bernama Disney, di mana para putri jauh lebih tua. Kita bisa pergi ke sana dan menangkap mereka." Ye Chong terdiam. Dan terus menatap layar, di ruang siaran langsung. Setelah biksu itu menggunakan Rejoice untuk mencuci rambutnya dan menaikkan harganya menjadi 10 miliar, tidak ada yang mengikuti. Bukannya mereka tidak mampu membeli uang, tetapi semua orang merasa tidak pantas menukar 10 miliar dengan seorang budak wanita, meskipun budak wanita itu adalah putri tertua dari keluarga Browning. Di sisi lain, Kang Jietian dan Mundugus juga terlihat heboh saat melihat tidak ada yang menaikkan harga. Saat ini, tiba-tiba sebuah nama net bernama "Saya adalah leluhur Kang Zansen" berkata, 11 miliar. Ketika Kang Jietian melihat nama ini, dia sangat marah hingga 7 lubangnya berasap. Dia tahu di dalam hatinya bahwa orang ini pasti Ye Chong. Faktanya, itulah yang terjadi. Chong meminta Titan untuk mendaftarkan akun yang disebut "Saya Leluhur Dewa Perang", dan kemudian membayar 11 miliar. Melihat masih ada orang yang berani menaikkan harga, Mondugus berteriak, "Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Berani membandingkan kekayaan dengan keluarga Browning saya, Tuan Kang, kamu terus menaikkan harganya, 20 miliar, kami tidak kekurangan uang." Kang Jietian menahan amarahnya, dan dengan tenang berkata kepada Mendugus, "Tuan Mendugus, ini bukan tentang uang lagi. Saya tahu persis apa yang mereka inginkan." Setelah itu, di ruang siaran langsung, biksu dicuci kepala menggunakan Rejoice untuk menaikkan harga lagi, 12 miliar, ditambah Honeysuckle berusia 70 tahun. Kang Jietian akhirnya membuang Honeysuckle. Melihat ini, Titan dan Koboi sangat gembira. Lihat, instruktur Ye, dia akhirnya mengeluarkan Honeysuckle. Ye Chong juga mengangguk, menunjukkan bahwa Titan dapat membuat kesepakatan. Titan sangat bersemangat, dan mengklik tombol hijau besar di latar belakang. Ding, kesepakatan, beberapa karakter besar muncul di ruang siaran langsung. Seluruh dunia didambakan, budak wanita muda dari keluarga Browning, diberi 1,2 miliar, ditambah bunga Honeysuckle, oleh seorang pria bernama Biksu mencuci rambutnya dengan bersukacitalah. Selain iri, semua orang juga menyayangkan Biksu mencuci rambutnya dengan bersukacita, dan pemilik yang melelang Natasha di belakang punggungnya akan segera mati di tangan keluarga Browning. Melihat pihak lain menyetujui tawaran Kang Jietian, Mundugus pun menghela nafas lega. Setelah itu, Kang Jietian siap membayar uangnya. Di sisi Darknet Mayflower, 200 juta komisi ditarik,
dan 10 miliar sisanya ditransfer ke akun yang didaftarkan oleh Ye Chong. Ye Chong dapat menarik uang ini kapan saja selama dia membutuhkannya. Kemudian, di situs tersebut, jendela obrolan pribadi dibuka untuk kedua belah pihak untuk melakukan transaksi offline berikutnya. Hari ini pukul 12:30 malam, Song Jiang, Gunung Yingyu, bergandengan tangan dengan bunga, bergandengan tangan. Ye Chong meninggalkan kata-kata ini dan keluar dari situs web. Titan dan Koboi sangat bersemangat. Sepertinya kali ini anak kucing itu benar-benar terselamatkan. Di sisi lain, Mundugus menatap 3 kata, Gunung Yingyu, dengan niat membunuh yang tak terbatas di matanya. Hehe, pihak lain sebenarnya mengusulkan kesepakatan tatap muka, yaitu mencari mati. Mundugus mencibir, jari-jarinya berderit. Setelah itu, Kang Jietian menelepon Headshot terlebih dahulu, siapkan mobil untuk menyambut kembali Nona Natasha. Ketika Headshot mendengar bahwa kedua pihak siap bertukar, dia merasa sedikit khawatir. Tahukah Anda, hubungan antara Natasha dan Kang Jietian diekspos oleh Ye Chong olehnya. Jika Kang Jietian mengejarnya saat itu, dia akan mati dengan tertembak di kepala. Headshot menekan ketegangan di hatinya, dan bertanya, Dewa-dewa perang, apakah Anda ingin membawa lebih banyak orang? Kang Jietian berkata, tidak, dengan kemampuan Ye Chong, tidak ada gunanya membawa banyak orang biasa dari Anda. Secara alami, seseorang akan membunuhnya. Kata Kang Jietian sambil melirik Mundugus di sebelahnya. Mundugus sudah lama mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Ye Chong sendiri. Ada respon dari sisi Headshot, lalu bergegas bersiap. Setelah itu, Kang Jietian menyerahkan tanaman madu berusia 70 tahun itu kepada Mundugus, dan memintanya untuk membawanya ke sana untuk menggantikannya pada malam hari. Kenapa, Tuan Kang tidak berencana pergi? Tanya Mundugus. Kang Jietian berkata dengan dingin, aku akan pergi. Mundugusi mencibir, oke, Tuan Kang, jangan khawatir. Setelah aku membunuh anak itu, aku akan membantumu mendapatkan kembali bunga ini. Sue ibu kota, Songjiang, ini sudah awal musim dingin, dan sungai Songjiang dingin. Songjiang adalah sungai terpenting di wilayah Beihan, dapat dikatakan sebagai sungai induk masyarakat Beihan, memelihara makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi sungai. Cekungan sungai Songjiang mengalir melalui Suedu, dan di sebelah timur Suedu, itu adalah bagian terluas dari cekungan sungai Songjiang, dengan sungai yang membentang sejauh mata memandang. Di tengah sungai di bagian ini, terdapat sebuah gunung tinggi bernama Gunung Yingyu. Gunung Yingyu dikelilingi oleh air, membentuk pemandangan yang unik. Gunung Yingyu memisahkan kedua sisi sungai Songjiang untuk memudahkan transportasi. Dibangun jalan gunung yang berkelok-kelok di atas gunung tersebut, yang dapat mengarah ke kedua sisi sungai Songjiang di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Saat ini, sudah larut malam, di jalan berkelok-kelok di Gunung Yingyu, sebuah BMW hitam melaju kencang. Ada 2 orang di dalam mobil itu, Headshot dan Gleski. Headshot sedang mengemudi, Gleski duduk di kursi penumpang, dan dia baru saja meletakkan telepon. Dia baru saja berbicara di telepon dengan Mundugus Browning, dan Mundugus juga bergegas ke sini. Apalagi di tangan Mundugus juga ada honeysuckle. Headshot tidak tahu apa yang istimewa dari honeysuckle ini, dia hanya ingin tahu, sekelompok lelaki tua sangat membutuhkan bunga. Terutama Ye Chong, demi bunga ini, dia tidak segan-segan menculik wanita tertua dari keluarga Browning. Selain itu, hal yang aneh tentang Headshots adalah Kang Jietian tidak datang bersama. Sejak Kang Jietian mengatur pekerjaan untuk Headshot, Kang Jietian kehilangan kontak. Bahkan Mundugus tidak tahu rencana apa yang direncanakan Kang Jietian. Baik Headshot maupun Gleski terdiam, mereka hanya menatap jalan pegunungan yang diterangi lampu depan di depan mereka, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Keduanya memiliki pemikiran mereka sendiri. Headshot mengemudi dengan sangat cepat, dan tidak ada kendaraan lain di jalan, jadi Headshot sedikit teralihkan. Dia berpikir bahwa dia harus membunuh Natasha secara diam-diam malam ini. Jika tidak, setelah Natasha dibebaskan, dia pasti akan memberitahu God of War yang sebenarnya. Ketika saatnya tiba,
God of War Kang akan tahu bahwa dia membocorkan rahasianya, dan saya khawatir dia tidak akan selamat. Memikirkan hal ini, Headshot merasakan revolver di pinggangnya. Gleski yang duduk di kopilot memasang wajah serius. Sebagai penjaga Nona Natasha, dia benar-benar menyuruh seseorang merebut Natasha di bawah hidungnya. Ini adalah pertama kalinya dia menderita rasa malu. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membawa Natasha kembali dengan selamat. Jika tidak, reputasinya dalam hidupnya akan hancur, dan dia hanya bisa bunuh diri untuk meminta maaf kepada keluarga Browning. Cahaya bulan perak menyinari jalan berkelok-kelok di Gunung Yingyu, terlihat sangat suram. Keterampilan mengemudi Headshot bagus, dengan cahaya bulan dan lampu depan, dia melaju kencang di jalan pegunungan yang sempit dan berkelok-kelok ini. Saat ini, sebuah mobil sport super tiba-tiba mengejar dari belakang mobil Headshot. Performa mobil sport ini jelas luar biasa, dan sangat cepat. Mobil sport itu mengira itu Headshot, mereka melaju perlahan dan membunyikan klakson di belakang. Jatuhkan bulu ayam, Headshot memarahi, rumput, saya adalah dewa mobil gunung musim gugur yang terkenal saat itu, dapatkah Anda melampaui saya? Sebelum kata-kata itu selesai, mobil sport super di belakang memanfaatkan tikungan lebar, mobil Headshot selama masa lalu. Kemudian, mobil sport super itu menginjak pedal gas, mengeluarkan suara, wow, dan berlari kencang. Headshot memarahi dengan keras, bah, kalau bukan karena aku yang mengemudikan mobil rusak ini, aku bisa menyusulmu. Makan sial, sementara Headshot memarahi, mobil lain datang di belakang. Mobil di belakang juga mengira mobil Headshot itu melaju pelan, sehingga terdengar bunyi bip 2 kali. Headshot melihat ke kaca spion, dan mobil di belakangnya hanyalah sebuah SUV dengan performa yang mirip dengan mobilnya. Brengsek, jika kamu bisa melewatiku dengan mobil rusak ini, maka aku benar-benar harus pergi makan. Omel Headshot, saat dia berbicara, dia menginjak pedal gas dan bergegas maju. Dan mobil di belakang sepertinya sudah kehilangan kesabaran, dan ingin menyalip mobil Headshot, makanya pun menginjak pedal gas untuk mengejar. Kedua mobil itu melonjak entah kenapa di jalan di sekitar gunung. Padahal, pengemudi di belakang mobil itu tak lain adalah Mundugus. Awalnya, Mundugus sangat ingin segera bergegas ke puncak gunung, dan menunggu Ye Chong membawa Nona Natasha. Tak disangka, ada mobil yang melaju sangat pelan di depannya. Dia ingin menyalip mobilnya, tapi dia tidak menyangka ada pihak lain yang menabraknya. Bisakah dia menanggung ini? Dia adalah lapangan Mao Gohong, pembalap tercepat dalam 13 putaran, bagaimana dia bisa diblokir oleh orang lain? Jadi, dia naik mobil depan, tak disangka, pengemudi di mobil depan ternyata juga jago mengemudi. Dia berbelok ke ruang terbuka di sebelah kiri dan ingin lewat, tetapi mobil di depan menghalangi jalan ke kiri. Dia berbelok ke kanan, dan mobil di depan memblokir jalan ke kanan. Mundugus memarahi, kamu bajingan, kamu hanya ingin membandingkan mobil denganku, bukan? Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih baik hari ini. Headshot yang duduk di mobil depan juga terlihat menghina. Hei, kamu mau menyalip saya mobil? Itu ide yang bagus. Gleski, yang duduk di sebelah kopilot, berkata, kamu sakit. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu membiarkannya lewat? Mengapa kamu bertengkar dengannya? Hati-hati dan tunda urusannya. Brengsek, jangan berebut roti kukus, aku akan membiarkan dia makan rokok di belakangku hari ini. Terkutuk, Gleski melihat waktunya sudah dekat, jadi dia mengangkat telepon dan menelepon Mundugus. Halo, Pak Mundugus, dari mana saja Anda? Saya sudah sampai di jalan gunung yang berkelok-kelok, bagaimana dengan Anda? Sapa Mundugus, kami juga berada di jalan yang berliku. Kata Gleski. Mundugus melanjutkan, baiklah, hati-hati, jangan tunda bisnisnya, ada banyak psikopat di jalan ini. Oh, benarkah? Tuan Mundugus juga mengalami psikosis. Geller bertanya pada Ski, ya, saya memiliki psiko di depan saya sekarang, menghalangi jalan saya, mengemudi seperti kura-kura, dan menghentikan saya untuk menyalip. Mundugus mengeluh, benarkah? Kata Gleski, kita juga dikejar bajingan itu, dan bajingan itu ngotot ingin menyalip mobil kita.
Maka kamu harus hati-hati dan singkirkan bajingan itu secepatnya. Kata Mondugus Headshot terkekeh, dan berteriak ke penerima, Tuan Mondugus, tolong jangan khawatir, saya tidak dijuluki Dewa Mobil Gunung dengan sia-sia, Tuan. Mondugus, Anda harus bergegas dan melampaui si gila itu. Gleski dikatakan, Mondugus tertawa, saya adalah dewa dari 13 putaran lapangan merah, dan saya tidak membangunnya. Kemudian, kedua belah pihak tertawa. Pada saat ini, kedua belah pihak melaju ke sudut pada saat yang bersamaan. Tikungan ini relatif lebar, dan Mondugus masuk ke jalan dalam untuk menyalip, dan dengan satu akselerator, dia sejajar dengan mobil mereka. Pada saat ini, kamera kecepatan kebetulan memflash-flash. Dengan kilatan cahaya, orang-orang di kedua mobil itu saling melihat. Saat itulah mereka menyadari, ternyata, bajingan, yang dimarahi Headshot dan Gleski tak lain adalah Mondugus. Dan, sakit jiwa, di mulut Mondugus adalah Headshot. Mereka bertiga saling memandang, semua terdiam. 10 menit kemudian, ketiga mobil itu mencapai puncak gunung. Malam ini adalah bulan purnama, bulan berada di puncak, besar dan bulat. Cahaya bulan menyinari puncak Gunung Yingyu, seolah menutupi Gunung Yingyu dengan lapisan kain kasa perak. Ada angin sepoi-sepoi di puncak gunung, dan suara siulan terdengar di kejauhan. Cabang-cabang pohon di sekitarnya tertiup angin gunung, seperti cakar iblis, menari dengan liar, tidak jelas. Saat ini sudah ada mobil sport yang terparkir di puncak gunung, dan itu yang baru saja melewati Headshot. Dan Ye Chong, bersandar di kap depan mobil sport, sedang bersandar pada tubuhnya saat ini, dengan santai mengagumi cahaya bulan di puncak gunung. Gunung Yingyu memang pantas mendapatkan reputasinya. Melihat bulan di puncak gunung, sepertinya Anda bisa menyentuh bulan dengan tangan. Jika Anda melihat ke kejauhan, Anda dapat melihat sungai Songjiang yang bergelombang, yang tak berujung, mengalir dengan tenang ke timur di bawah sinar bulan. Ada pemandangan atmosfer yang mengikuti gelombang sejauh ribuan mil, di mana sungai musim semi tidak memiliki cahaya bulan. Saat Ye Chong sedang mengagumi pemandangan yang indah, dia mendengar suara dua mobil melaju menanjak dari bawah gunung. Kemudian, kedua mobil berhenti di puncak bukit. Headshot, Gleski, dan Mondugus yang keluar dari mobil. Kang Jietian berkata sebelumnya bahwa dengan basis kultivasi Ye Chong, preman biasa itu tidak akan berguna, tidak peduli berapa banyak yang mereka bawa. Jika tidak ada lagi elit, beberapa elit sudah cukup. Apalagi Mondugus sangat yakin bisa menghadapi bajingan ini sendirian. Kang Zansen tidak muncul di sini, dan Ye Chong Dao tidak terkejut. Gleski berkata kepada Mondugus, Tuan Mondugus. Itu dia, Nona Natasha yang diculik oleh anak ini, Anda berani menyentuh keluarga Browning saya. Anda benar-benar tidak ingin hidup, Ye Chong berkata. Berhentilah berbicara omong kosong, apakah Anda membawa honeysuckle yang saya inginkan? Mondugus bertanya balik. Di mana Natasha? Ye Chong mendengus dan mengetuk mobil. Jendela diturunkan, dan ada koboi di dalamnya. Dan di sebelah koboi itu adalah Natasha. Natasha diikat saat ini, dan kain katun dimasukkan ke mulutnya. Ketika dia melihat paman dan penjaga datang untuk menyelamatkannya, matanya langsung menunjukkan kegembiraan, dan dia merintih 2 kali, seolah-olah dia meminta bantuan. Wah! Bajingan, beraninya kamu memperlakukan anggota keluarga Browning kami seperti ini, kamu mencari kematian. Melihat Natasha diikat seperti ini, Gleski merasa geram. Dia hendak melangkah maju untuk melawan Ye Chong dengan putus asa, tapi Mondugus melambaikan tangannya untuk menghentikan Gleski. Mondugus berkata, jangan impulsif, yang paling penting sekarang adalah memastikan bahwa Natasha tidak akan terluka. Ye Chong berkata sambil tersenyum, kamu terlihat seperti pria pintar dengan janggut besar, sekarang serahkan honeysuckle. Mondugus mengeluarkan sebuah kotak dari mobil. Dia membuka kotak itu, dan di dalam kotak itu ada bunga putih kecil. Itu tampak seperti honeysuckle biasa, hanya lebih putih dan lebih besar. Di bawah honeysuckle ini terdapat lapisan tanah bernutrisi khusus, yang dapat menjamin pertumbuhan honeysuckle. Bawa ke sini, kata Ye Chong. Mondugus mendengus, menutup kotak itu,
dan melemparkannya ke arah Ye Chong. Ye Chong menangkap kotak itu dengan kuat. Dia membuka kotak itu lagi, mengamatinya dengan hati-hati, dan yakin bahwa itu adalah bunga honeysuckle yang berumur 70 tahun. Faktanya, ketika keluarga Wang memberikannya kepada keluarga Zhao, itu adalah honeysuckle selama 70 tahun. Sekarang lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan honeysuckle ini telah ada selama lebih dari 80 tahun, dan efeknya akan semakin signifikan. Ye Chong sangat gembira, kali ini, anak kucing itu selamat. Ye Chong memasukkan honeysuckle ke dalam senjata ajaib luar angkasanya, lalu mengetuk jendela mobil. Mobil terbuka, koboi keluar, dan Natasha juga ditarik keluar. Kemudian, koboi itu mengusap tubuh Natasha, tetapi tanpa tahu harus berbuat apa, dia memotong tali di tubuh Natasha. Natasha mendapatkan kembali kebebasannya, dan buru-buru berlari menuju Mundugus dan Gleski tanpa repot-repot melepaskan kain katun dari mulutnya. Melihat Natasha berlari mundur, Mundugus dan Gleski menghela nafas lega. Keduanya menggurui Natasha, tetapi mereka tidak menyadari bahwa sejak mereka mendaki gunung, Headshot telah menghilang. Namun, mereka tidak peduli kemana perginya Headshot, selama Natasha aman, semuanya akan baik-baik saja. Natasha berlari jauh-jauh ke Mundugus, memeluk Mundugus, dan berteriak, "Wo, Paman, mereka menggertakku, Paman, kamu tidak boleh memaafkanku mereka." Bagus, misi baik-baik saja. Pada saat ini, Ye Chong berkata kepada koboi itu, "Kesepakatan selesai, ayo pergi, kembali dan selamatkan anak kucing itu." Koboi sebagai tanggapan, keduanya hendak masuk ke mobil. "Berhenti," Mundugus maju selangkah. "Apakah kita akan pergi?" Ye Chong mengangkat alisnya. "Apakah ada yang lain?" "Kesepakatan kita selesai sekarang. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan keluhan di antara kita. Orang-orang dari saya keluarga Browning tidak akan diintimidasi dengan mudah. Karena kamu punya nyali untuk mengikat Natasha, kamu harus melakukannya dengan baik. Kesadaran akan kematian," kata Mundugus. Saat ini, Natasha menambahkan hiasan dan berkata, "HMPH, Paman, aku tidak bisa mengampuni mereka. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana mereka menggertakku." Saat ini, Gleski berkata, "Nona, sebenarnya kita semua tahu bahwa bajingan ini memasang foto Anda di internet, dan secara terbuka melelang Anda sebagai budak di internet. Kita semua tahu ini. Jangan khawatir, Nona. Kami pasti akan mencari keadilan untukmu." "Apa? Foto apa? Online apa? Lelang apa?" Natasha menatap kosong, dia sama sekali tidak tahu tentang ini. "Maksudmu, bajingan ini benar-benar melelangku sebagai budak?" tanya Natasha. Gleski mengangguk, "Iya, dan foto tidak senonohmu digantung." "Coba kulihat, foto seperti apa?" Natasha punya firasat buruk. Gleski berkata, "Ternyata wanita tertua tidak tahu tentang ini, jadi lebih baik tidak membacanya." Natasha berkata dengan angkuh, "Cepat, coba saya lihat." Gleski ragu sejenak, dan dia juga tahu, Natasha akan melihat cepat atau lambat. Jadi, dia membuka ruang siaran langsung situs web Mayflower saat itu, dan menunjukkan situasi lelang kepada Natasha. Setelah melihat foto-foto dirinya itu, wajah Natasha langsung memerah karena malu. "Ini semua adalah foto-foto saya yang sedang menikmati digerebek oleh para koboi. Ada juga 2 foto di mana saya menunjuk ke kamera, sepertinya saya bersedia mengambilnya." Kemudian, dia melihat tulisan Miss Lave di judulnya. Bajingan sialan ini benar-benar menjualnya sebagai budak. Masih banyak orang yang berkunjung dan menawar. Natasha benar-benar malu dan marah, berharap dia bisa naik dan mencekik Ye Chong sampai mati sekarang. "Paman, bunuh bajingan ini," teriak Natasha histeris. "Jangan khawatir, Natasha, meski kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhnya," kata Mundugus. Lagi pula, Mundugus berjalan menuju Ye Chong selangkah demi selangkah. Mundugus ini sebesar beruang raksasa. Setiap kali dia berjalan, sepertinya seluruh gunung Yingyu bergetar. Beberapa detik kemudian, Mundugus sudah berjalan di depan Ye Chong. Lengannya setebal paha orang normal, dengan urat yang menonjol, dan lengannya ditutupi rambut putih. Ini adalah ciri umum pria di Mao.
karena mereka tinggal di daerah pegunungan, bulu tubuh mereka tebal. Apalagi orang mau bisa makan daging dan minum alkohol, sehingga kulitnya menjadi lebih merah dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Ye Chong telah menemukan sebelumnya bahwa Gleski memiliki fisik di luar kultivasinya. Dan Mondugus ini lebih kuat dari Gleski. Pergilah ke neraka. Teriak Mondugus, dan meninju Ye Chong dengan keras. Pukulannya bahkan bisa membalikkan mobil biasa. Mondugus yakin pukulan ini cukup untuk membunuh bajingan yang berani menculik Natasha. Mondugus meninju Ye Chong, tapi sebelum dia memukul Ye Chong, dia merasa ada sesuatu yang menahan tinjunya. Mondugus tampak kaget, dan ternyata Ye Chong yang mengulurkan tangan dan meraih tinjunya. Ye Chong ini terlihat kurus, dan dia sekuat beruang grizzly, tapi tinjunya dipegang erat oleh Ye Chong. Bajingan itu benar-benar punya sesuatu, pikir Mondugus. Namun, dia tidak terburu-buru, karena dia masih memiliki gerakan mundur. Mendengar ejekan Mondugus, perutnya yang buncit tiba-tiba membuncit. Kemudian, perutnya menabrak Ye Chong. Serangan jarak dekat seperti itu begitu tiba-tiba. Belum lagi, serangan perut semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar atau dilihat Ye Chong sebelumnya. Jadi Ye Chong tidak bereaksi untuk sementara waktu. Perut Mondugus menghantam tubuh Ye Chong dengan keras. Seolah-olah sebuah mobil yang bergerak cepat telah menabraknya. Bahkan Ye Chong mundur selangkah tanpa sadar. Mondugus dijuluki The Barrel, dan perut besinya adalah jurus pembunuhnya. Mondugus awalnya berpikir bahwa perut ini benar-benar dapat melumpuhkan Ye Chong, dan jika dia tidak membunuhnya, organ dalamnya harus dihancurkan berkeping-keping. Tapi tak disangka, jurus pembunuhnya hanya membuat Ye Chong mundur selangkah. Bahkan Mondugus dikejutkan oleh kekuatan Ye Chong. Ye Chong sedikit tersenyum, menarik, sangat menarik. Perut orang biasa adalah tempat yang paling lembut, dan itu adalah tempat yang paling penting untuk dilindungi selama pertempuran. Tapi Mondugus ini melakukan sebaliknya, dan dia bisa melatih perutnya dengan sangat baik, dia dianggap sebagai karakter. Setelah itu, Ye Chong meninju perut Mondugus, dang. Terdengar suara garing, dan pukulan ini sepertinya mengenai baja. Perut Mondugus berkulit kasar dan berkulit tebal, sehingga kemampuannya menahan pukulan secara alami sangat kuat. Namun, meski begitu, dia masih merasakan sakit yang parah, dan tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa langkah. Dia tidak tahan lagi, dan menghembuskan nafas yang menahan perutnya. Ye Chong juga tanpa ampun, dan meninju perut baja Mondugus lagi. Boom, kali ini, hanya ada suara teredam karena perutnya kehabisan energi sebenarnya. Mondugus langsung ditabrak oleh Ye Chong dan menabrak BMW di belakangnya sebelum berhenti. Tubuhnya yang besar langsung membuat mobil BMW itu penyok. Mondugus merasa organ dalamnya seperti hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah tua. Gleski di sebelahnya tampak tercengang. Tahukah Anda, perut Mondugus juga terkenal keras di negeri Mao. Saat itu, saya bertemu langsung dengan mobil. Tapi di depan anak ini, perut besi itu sangat tidak berdaya. Natasha buru-buru melangkah maju untuk mendukung Mondugus, dan bertanya, "Paman, kamu baik-baik saja?" Bersambung.